Nah itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Gak mikir kamu? Tali, saya tidak terima. Teman-teman, ini ada kabar yang membagongkan, sangat-sangat membagongkan, datang dari Abu Janda. Dulu yang sempat bersih tegang diusir oleh seorang host ya dari news, bukan dari news, dari TV One kalau tidak salah, Kang Aiman. Dan sekarang berulah lagi menyindir Jawa Barat, menyindir Sumatera Barat. Waduh. Ini kok begini ya cara Abu Janda berbicara, tidak menunjukkan kelas bahwa dirinya sebagai yang bernilai. Kalau saya sih tidak emosi tapi ketawa dan menyayangkan kok ada orang yang seperti ini cara mikirnya. Dia tidak bisa menempatkan sesuatu dan tidak memiliki kesadaran ruang, atau justru dia melakukannya secara sengaja. Coba teman-teman, beberapa hal ini mungkin perlu teman-teman lihat. Kita langsung cek ke lapangan ya. Silakan. Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Naon maksud dari sia nyebut orang Jabar barbar, ha? Naon maksudna boga dendam naon ka orang Jabar? Meresep pisan sia mah memecah belah umat teh, ha? Si Abu Janda apa Abu Lahab? Meresep pisan ngebentur-benturkeun sesama muslim. Ari sia tujuanna naon? Ulah ngomongkeun toleransi lah. Lamun sia sakirana henteu menerima perbedaan. Perbedaan teh lain hanya karena berbeda keyakinan doang, tetapi sesama yang beragama Islam tapi beda mazhab, beda pandangan, harus saling menghargai. Sia seolah-olah si paling toleransi, tapi kalakuan kos kitu patut. Apalagi kan eta tehnya sia ceramah di hadapan mohon maaf non Islam, nonis, tapi sia ngagogoreng umat Islam. Naon maksudna? Nu kos kitu nu disebut toleransi teh. Ya bahaya ya jelema lamun misalkan terus-terusan dibiarkeun. Tidak segera ditindak ya, tidak diproses hukum. Nu kos kieu ya cirina anu sok memecah belah umat. Hayulah sebagai orang Jabar kita bergerak proses hukum jelema kos kieu. Abu Janda semakin merajalela, dikasih panggung sama saudara-saudara kita dari non, maka dia berbicara seenak hatinya, seenak udelnya. Wahai kawan-kawan kami, saudara kami, untuk apa kalian kasih panggung manusia-manusia laknat seperti ini yang memecah belah bangsa? Ratusan ribuan laporan kepolisian kepada Abu Jondo ini dan tidak pernah terselesaikan dengan baik. Dia melenggang kangkung seolah-olah dia berada di atas hukum. Kenapa bisa seperti itu? Saya kok agak bertanya, apakah dia ini dipelihara atau memang sengaja dibiarkan untuk memecah belah bangsa? Kami yang tinggal di Aceh ini memang tidak disebut di Jawa Barat, Sumatera Barat yang katanya barbar. Sakit hati kami mendengarnya. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar. Berarti dia ya secara eksplisit menyatakan yang mayoritas Islam itu barbar katanya. Sekarang ku bilang sama kalian, saudaraku Jawa Barat, Sumatera Barat, kalian kawal kasus ini sampai selesai, jangan kasih lepas. Jangan takut sama termul, gaskan terus. Kapan lagi kasih pelajaran manusia-manusia laknat seperti ini? Gas! Nah itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Salam. Izin ya Pak Gem. Izin. Buat Pak Gembala, Pak Lukas, saya sebelumnya mau bilang terima kasih banyak untuk ngasih ke saya kesempatan untuk kesaksian di gereja yang wow. Ini gereja, salah satu gereja terindah yang aku lihat selama aku di Amerika. Luar biasa. Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang belum kenal, mungkin ada yang belum kenal saya, nama saya Permadi Arya, panggilannya Abu Janda. Kalau nanti ada yang mau nanya, nanti di sesi yang nanti aja ya, soalnya jangan ditanya asal-usul nama Abu Janda panjang. Jadi saya ini adalah seorang influencer di sosial media yang cukup punya pengaruh di tanah air, di kampung halaman. Jadi Pak Agem izin, saya itu kalau posting video yang nontonnya tuh 2 juta, 3 juta, 5 juta. Maaf bukan nyombong ya Pak Agem ya. Kalau Pak Gembala itu khotbah di depan 1000 jemaat, saya khotbah di depan 2 juta jemaat. Maaf Pak Agem, izin. Selama 3 tahun ini Pak Agem, yang saya suarakan cuma satu. Jadi Bu, saya nggak pernah bahas politik saya. Saya nggak pernah bahas MBG, Fufu Fafa, ijazah palsu, nggak pernah. Yang saya bahas cuma satu Pak Agem. Yang saya suarakan adalah kasus intoleransi yang memberikan pelayanan kepada jemaat Kristen, jemaat umat Kristen yang mengalami persekusi, yang ditolak gerejanya, yang dibubarin ibadahnya. Kenapa saya harus melakukan itu selama 3 tahun ini? Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang kurang update mungkin sama situasi di tanah air. 3 tahun terakhir Abu Janda semakin merajalela. Dikasih panggung sama saudara-saudara kita dari non, maka dia berbicara seenak hatinya, seenak udelnya. Wahai kawan-kawan kami, saudara kami, untuk apa kalian kasih panggung manusia-manusia laknat seperti ini yang memecah belah bangsa? Ratusan ribuan laporan kepolisian kepada Abu Jondo ini dan tidak pernah terselesaikan dengan baik. Dia melenggang kangkung seolah-olah dia berada di atas hukum. Kenapa bisa seperti itu? Saya kok agak bertanya, apakah dia ini dipelihara atau memang sengaja dibiarkan untuk memecah belah bangsa? Kami yang tinggal di Aceh ini memang tidak disebut di Jawa Barat, Sumatera Barat yang katanya barbar. Sakit hati kami mendengarnya. saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar. Berarti dia ya secara eksplisit menyatakan yang mayoritas Islam itu barbar katanya. Sekarang ku bilang sama kalian, saudaraku Jawa Barat, Sumatera Barat, kalian kawal kasus ini sampai selesai. Jangan kasih lepas. Jangan takut sama termul. Gaskan terus. Kapan lagi kasih pelajaran manusia-manusia laknat seperti ini? Gas! Rasanya Permadi Arya alias Abu Janda harus lebih berhati-hati. Umat beragama di Indonesia. Sebenarnya polemik ini bukan pertama kali terjadi. Konfliknya sudah mulai sejak Januari 2026 setelah muncul polemik soal kegiatan kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang dipimpin Pendeta Stephen Tong di Bandung, Jawa Barat. Saat itu, sekelompok massa menggelar aksi protes terhadap kegiatan KKR tersebut. Mereka mempertanyakan izin penggunaan ballroom untuk acara kebaktian dan menilai kegiatan itu berpotensi memicu keresahan publik.
Di tengah polemik itu, Abu Janda membuat unggahan media sosial yang menyebut Jawa Barat sedang mengalami darurat Kristenfobia. Dia juga menilai aksi protes terhadap KKR sebagai bentuk intoleransi terhadap umat Kristen. Komentar itu langsung memicu reaksi keras. Aliansi Masyarakat Patuh Hukum atau AMPUH kemudian melaporkan Abu Janda ke Polda Jawa Barat atas dugaan ujaran kebencian dan fitnah. Kuasa hukum AMPUH, Anton Minardi, mengatakan bahwa Abu Janda dianggap melakukan framing sepihak terhadap masyarakat Jawa Barat. Tidak boleh ada judgement sepihak tanpa penelitian, kajian, dan tabayun. Menyimpulkan sesuatu hanya dari potongan peristiwa bisa memicu konflik horizontal, ucap Anton. Perwakilan pelapor lainnya, Dani M. Ramdan, juga menilai narasi Abu Janda berbahaya karena bisa memancing konflik agama. Seakan-akan menempatkan kami sebagai anti-Kristen. Ini berbahaya karena bisa mengakibatkan perang agama, ujarnya. Di sisi lain, pendukung Abu Janda berargumen bahwa dia sebenarnya sedang mengkritik fenomena intoleransi yang memang nyata terjadi di beberapa daerah, mulai dari penolakan rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, sampai gangguan terhadap ibadah kelompok minoritas. Bahkan sebelumnya, Gabungan Mahasiswa Kristen Indonesia Jawa Barat sempat menyebut Jabar berada dalam kondisi darurat toleransi karena meningkatnya kasus intoleransi sepanjang 2025 sampai 2026. Karena itu, sebagian pihak merasa Abu Janda sebenarnya sedang menyoroti persoalan yang memang nyata terjadi. Walaupun cara penyampaiannya memang dianggap terlalu provokatif dan menggeneralisasi umat Islam di daerah tertentu. Karena itu, publik akhirnya terbelah jadi dua kubu. Ada yang menilai Abu Janda sedang membela minoritas dan mengkritik intoleransi, tapi ada juga yang merasa cara bicara kasar dan malah memperkeruh hubungan antar umat beragama. Kami di Gerakan PIS merasa Abu Janda sebaiknya menggunakan istilah dan gaya bernarasi yang tidak melukai masyarakat. Kritik terhadap intoleransi sebaiknya tetap tidak dilakukan dengan menghina, apalagi sampai menyebutnya dengan istilah barbar. Pernyataan seperti ini sangat mungkin memperbesar polarisasi sosial. Tapi di saat yang sama, ini juga jadi pengingat bahwa kasus-kasus intoleransi yang ada harus jadi perhatian serius pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Pemerintah, aparat, dan tokoh agama harus lebih aktif menjaga hak beribadah seluruh warga negara tanpa pandang agama. Jangan sampai negara kalah cepat dibanding dengan provokasi, misalnya media sosial. Karena Indonesia tidak butuh narasi saling hina antar kelompok. Yang dibutuhkan sekarang justru keberanian menjaga toleransi tanpa kehilangan rasa hormat terhadap sesama warga bangsa. Yuk kita rawat toleransi di Indonesia, bukan malah merusaknya. Abu Janda itu termasuk makhluk langka. Karena dia makhluk langka, maka dia termasuk spesies yang harus dilindungi. Dan sulit tersentuh oleh hukum karena dia bersatunya duduk barengnya dengan penguasa. Jadi solusinya gampang. Kalau Anda menemukan Abu Janda di jalan, langsung digeprek kayak ayam geprek. Anda puas, di penjara juga. Hitung-hitungi paratan dosa. Nyakitu deui ka para dulur, kepala warga. Lamun ada Abu Janda di Banten, khususnya di daerah Paneglang, Rangkas, Serang, hubungi kula hayang nyahota karena getih Abu Janda berem nonta hejo atau biru, DM langsung kakula lamun aya info Abu Janda di sekitar Banten, terutama Paneglang, Rangkas, Paneglang atau Japri ya. Abu Janda itu dilindungi oleh orang-orang politika, betul Kak. Dia itu tim suksesnya Jokowi 2019, kayak dilindungi ataupun dia punya akses, saya juga nggak tahu Kak ya. Dan dia juga dekat sama Prabowo Kak. Jadi dia boleh Kak menghina suku manapun dan dia tidak akan penjara. Dia kebal hukum Kak, udah berkali-kali begitu ya Kak ya gitu ya. Jadi Kak gitu ya, kalau hukum nggak bekerja, bagaimana seharusnya Abu Janda Kak? Karena lama-lama dibiarkan Kak, dia itu bisa mengadu domba antar agama, antar suku, bahaya. Hukum pertama ya Kak ya, orang yang terdekat lingkaran kekuasaan Kak itu tidak akan pernah dihukum ya Kak ya. Jadi dia bebas menghina agama apapun, bebas mengadu domba, bebas Kak. Inilah Indonesia, dan kita sebagai rakyatnya harus terima itu Kak. Dia bebas Kak, bebas ya. Mampus lu Abu Janda.
IKM laporkan Abu Janda ke Bareskrim terkait dugaan hinaan masyarakat Sumatera Barat. Nah, ini Jawa Barat belum nih karena disinggung juga. Nah, ini viral Abu Janda singgung Muslim Jawa Barat dan Sumatera Barat barbar. Ini maunya apa Abu Janda ini ya? Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, sama yang paling ujung saya nggak usah sebut namanya lah, udah kalau udah no comment lah gitu kan. Jadi mungkin nih umat Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras, lebih fanatik dan lebih keras. Nah itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Artinya Elkam siap untuk bersuara dan melaporkan ini juga mana tuh? Iya. Mendapat dukungan penuh dari masyarakat begitu. Ya, itu makanya saya kepada perantau, kepada yang masyarakat di ranah Minang, tolong berikan dukungan moral pada saya dong. Kalau di organisasi ya bikin tertulis pada saya. Oke. Karena ini agar tidak maunya Elkam saja. Artinya tidak maunya Fauzi Bahar saja Tidak begitu ya? maunya Fauzi Bahar saja, tapi maunya kita bersama-sama. Ya agar tidak terulang lagi. Kalau seandainya dukungan ini diberikan oleh masyarakat kepada saya, apakah ya sebaiknya tertulis? Inilah yang kita himpun. Elkam sebagai ya himpunan dari masyarakat untuk menyampaikan tuntutan secara hukum kepada polisi. Karena ia ada unsurnya. Unsur adu dombanya, ada unsur penghinaannya, ada unsur ya yang lain-lain lah. Kalau kalian ketemu si Permadi Arya atau Abu Janda di jalan misalnya ya, kalian mau ngapain guys? Macam apa ini? Hukum macam apa ini? Kenapa Abu Janda tidak juga ditangkap? Padahal sudah jelas diduga atau dugaan atau patut diduga melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 UU ITE, pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 UU ITE, dan juga KUHP pasal 310, 311 KUHP, pasal 156A KUHP mengenai tindak pidana penodaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ya, jelas-jelas dia yang mengaku Islam, memakai baju bertanda salib dan menghina Islam. Ya, menghina. Dan ini juga ada terkait dengan SARA loh, terkait dengan dia singgung warga Jawa Barat, warga Sumatera Barat yang dianggap barbar. Ya, ini sudah jelas-jelas pasal 28 ayat 2 UU ITE, pasal 32 junto pasal 48 UU ITE, jelas-jelas pasal 243 tentang penghasutan, ujaran kebencian. Kenapa sih aparat penegak hukum tidak menangkap Abu Janda? Proses. Kalau saya jadi warga Sumbar, warga Jabar, saya akan buat laporan polisi. Ini negara hukum. Jangan hanya slogan negara hukum, tapi tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Rakyat butuh kepastian hukum. Apakah polisi berani menangkap Abu Janda karena telah menghina orang Jawa Barat dan orang Sumatera Barat, orang Minang? Ini laporan oleh orang hebat nih, Andre Rosade dari Padang, ya kan? Ini orang Gerindra, orangnya Pak Prabowo. Dan kita ketahui Abu Janda ini pendukungnya Israel. Ini kalau pendukung Israel nih jangan macam-macam nih, ya kan? Memang pendukung Israel di Indonesia tidak banyak, tetapi tetap ditakuti. Coba lihat, beberapa kali kita lihat Muni, siapa lagi itu, nggak ada tuh, ya kan? Ini Abu Janda loh. Bahkan dia berani bilang saya membela diri. Ini fakta. Dia dengan lantang mengatakan bahwa Jawa Barat, Sumatera Barat itu barbar. Ini masalah agama. Ini orang apa sebenarnya? Dia beragama apa ini sebenarnya Abu Janda? Karena dia berbicara di depan jamaat gereja. Ini lulusan terbaik daripada ormas Islam nih. Ada ormas Islam apa namanya itu ya? Banser. Ini lulusan Banser nih Abu Janda nih. Menurut kalian teman-teman, berani nggak polisi menangkap Abu Janda yang sudah dilaporkan oleh Andre Rosade? Ini lawannya orang Gerindra loh. Oh, orang Gerindra pun kalau salah tetap salah. Ini Indonesia yang kuat, yang berkuasa. Iya, coba lihat. Ini kita jangan lupa kepada kasus-kasus mereka-mereka, tokoh-tokoh kontroversi. Abu Janda, Ade Armando, Natalie Grace,
yang kemarin dilaporkan oleh Pak JK, ya kan? Sudah diperiksa, apakah sudah ditahan? Jangankan diperiksa ada ditahan, yang sudah ingkrah saja ada satu, siapa namanya itu? Kawannya Pak Jokowi, itu pendukung Jokowi, siapa namanya itu? Yang sudah ingkrah hukumannya, belum juga dieksekusi oleh Kejaksaan Agung, ya kan? Jadi ini kita lihat Abu Janda. Ini seru nih Abu Janda. Abu Janda lagi menyala. Kenapa? Karena Israel itu lagi menyerang Palestina, Lebanon, ya kan? Jadi untuk Indonesia seharusnya Prabowo tegas. Ini Indonesia tidak boleh ada yang mendukung Israel. Kalau ada, keluar. Ini lucu juga ini Prabowo. Prabowo beraninya kepada lawan politik dia, tapi kepada pendukung Israel nggak berani dia. Coba lihat itu negara-negara lain tuh. Kalau ada itu Bahrain kemarin ada yang mendukung Iran, keluarkan nggak boleh lagi jadi warga negara Bahrain. Kenapa di Indonesia tidak boleh? Ada Monik pendukung Israel, ya kan? Seharusnya begitulah tindak tegas mereka. Kita harus ingat kepada dasar pertama kita merdeka. Ingat pada perintah Soekarno, ya kan? Kita harus mendukung penuh Palestina merdeka. Bukan macam sekarang, pendukung Israel di mana-mana. Bahkan pendukung Israel seperti Abu Janda sudah semena-mena. Coba lihat nih Abu Janda nih. Ini nggak bisa ditangkap nih, nggak berani. Kalaupun pasti ini membela diri. Ahok kalah dengan Abu Janda. Iya, ada Ahok kan, kalah menghina agama. Tapi kalau Abu Janda ini pasti tidak bisa. Kalaupun bisa, hebat polisi, hebat jaksa, hebat hakim. Berani nggak hakim, berani nggak polisi dengan pendukung Israel? Ini pertanyaan nih, silakan komen. Dituduh hina Sumatera Barat dan dipolisikan, ini pembelaan dari Abu Janda, guys. Kalian masih ingat kan kasus Abu Janda yang dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Ikatan Keluarga Minang atau IKM soal tuduhan melakukan ujaran kebencian bermuatan sara karena menyebut istilah barbar dan menuding wilayah Sumatera Barat itu intoleran. Jadi menanggapi laporan tersebut, Abu Janda langsung buka suara nih guys dan membantah telah menghina warga Sumatera Barat. Jadi ada 3 poin utama pembelaan menurut Abu Janda. Yang pertama, dia menegaskan tidak pernah menyebut masyarakat Sumatera Barat barbar, melainkan hanya bercanda soal nama daerah yang berakhiran bar. Poin kedua, Abu Janda mengklaim bicaranya berdasarkan data dan fakta di lapangan mengenai beberapa kasus intoleransi yang pernah terjadi di Sumatera Barat. Dan poin yang ketiga, dia menilai laporan polisi ini sengaja dibuat oleh pihak yang benci untuk membungkam kritik terhadap isu intoleransi di wilayah Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan kalian tentang klarifikasi terbaru dari Abu Janda ini guys? Kalau menurut gua sih, jika dia merasa benar, kenapa dia nggak pulang ke Indonesia dan buat laporan balik terhadap orang-orang yang sudah melaporkan dia, lalu buktikan semua ucapannya di persidangan, biar hakim yang memutuskan benar atau salah. Kalau gue sih mau menitipkan satu kasus ya, soal pelaporan dari Yusuf Kala yang secara terang-terangan Abu Janda membandingkan antara Bible dan Al-Quran, biar semua masalahnya clear guys. Ayo hadapi Abu Janda. Adalah Pak Abu Janda. Saya mohon maaf Pak Abu Janda, karena gini Baraya, kalau Pak Abu Janda itu saya pikir udah nggak akan ada orang yang menyangkal dan nggak akan ada orang yang marah kalau saya sebut bahwa Pak Abu Janda itu adalah seorang buzzer dari Israel gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena narasi-narasi yang beliau sampaikan di berbagai platform media digital itu sama seperti template seperti yang saya sebutkan, misalkan bahwa Hamas itu teroris, bahwa dia itu adalah pangkal dari peperangan, dan kemudian bahwa Israel itu adalah negara yang menjadi korban bagi perang dan lain sebagainya gitu. Itu kan narasinya juga template gitu ya. Kemudian karakteristik atau ciri berikutnya itu adalah bahwa Pak Abu Janda itu pernah ketahuan datang ke Israel diundang secara langsung oleh pemerintah Israel. Nah, begitu. Informasi ini saya dapatkan dari Pak Ade Armando. Jadi Pak Ade Armando itu kan dulu satu kolam ya dengan Pak Abu Janda. Cuman sejak serangan Oktober itu Pak Abu Janda dan Pak Ade Armando itu berbeda
pandangan dan akhirnya berpisah, dan kemudian setelah itu tidak kontak-kontakan lagi sampai sekarang katanya, di mana Pak Ade Armando itu pro terhadap Palestina sedangkan Pak Abu Janda itu adalah pro terhadap Israel, dan karena itu mereka tidak ketemu lagi, marah-marahan gitu ya. Nah, tapi Pak Ade Armando itu memberikan kesaksian kepada saya bahwa jauh-jauh hari sebelum serangan Oktober itu Pak Abu Janda itu memang sudah datang ke Israel gitu. Begitupun dengan tokoh yang saya curigai, ini saya curigai ya, bukan beneran. Saya curigai sebagai agen atau buzzer Israel itu diantaranya adalah Pak Lutfi Syaukani. Beliau itu adalah temannya Gus Ulil, Pak Ulil Absor Abdallah, sama-sama mendirikan jaringan Islam liberal. Ya, Baraya tahu lah ya jaringan Islam liberal. Nah, beliau itu Pak Syaukani diduga sebagai bagian dari buzzer Israel karena postingan-postingannya, dan karena beliau juga ada saksinya, yaitu Pak Ade Armando lagi-lagi memang pernah diundang oleh pemerintah Israel untuk datang ke sana. Ya, Abu Janda yang kata lu swadaya masyarakat kerang hijau, lihat tuh nelayan, lihat tuh ya, masyarakat yang mana lu bilang lu Abu Janda? Lu ditunggu ya di Kabupaten Banten lu, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, lagi ditunggu lu kedatangan lu ya Abu Janda. Ya, lu ditunggu Abu Janda, Kabupaten Tangerang lu, Provinsi Banten, kedatangan lu lagi ditunggu Abu Janda. Jangan percaya di itu ya lo. Ya. Dilansir dari Detik News Official, IKM melaporkan Abu Janda ke Bareskrim terkait dugaan hina masyarakat Sumbar. Yang dipermasalahkan itu suku barbar. Jadi, kalau sudah suku barbar, itu masalahnya itu ya, atau levelnya itu bukan menolak mendirikan bangunan atau gesekan kecil-kecil di lapangan antara kelompok kecil dengan kelompok kecil lainnya, atau antara orang per orang, enggak. Itu sudah levelnya luas dan besar levelnya, karena barbar itu kejam, keji. Dan kalau sudah disematkan ke masyarakat, berarti bukan hanya pada level pada kelompok tertentu, berarti semuanya mau dimanapun Anda berada, ya penilaiannya sudah barbar, ya Anda barbar. Dan yang Anda lakukan itu bukan perkara ringan, perkara berat, menumpahkan darah, pemusnahan, ya kan? Pengusiran malahan. Nah, itu barbar. Tapi kan itu tidak terjadi. Nah, jadi videonya itu harus dilihat secara utuh juga, harus dilihat konteksnya juga, jangan sampai terjadi tindakan di luar hukum. Pernyataan Abu Janda yang mengatakan sebagian umat Islam di Jabar dan di Sumbar barbar. No viral justice. Ini sudah kelewatan banget ini. Layak untuk kita viralkan, biar sekali proses. Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras. Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Baik, itu dia teman-teman. Jadi emosi tidak. Wah, reaksi dari fans Kang Deddy begitu banyak banget ya. Orang-orang Jawa Barat dan bahkan dari Sumatera Barat pun banyak. Bahkan dulu Abu Janda ini pernah bersitegang di Banten. Artinya orang-orang Banten dulu juga menolak Abu Janda. Kalau saya Abu Janda ini lebay, terlalu norak ya. Cara yang dilakukan itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya orang yang memiliki kesadaran level tinggi, tidak menunjukkan bahwa dirinya dewasa. Sikap kedewasaan itulah yang kemudian harusnya dimiliki oleh seorang yang membranding dirinya sebagai influencer, sebagai tokoh publik, sebagai pegiat media. Karena dia yang membawa narasi, dia bernarasi, dia menginterpretasi, merumuskan persoalan ya. Kalau dia ngomongnya ngawur dan diikuti oleh orang yang ngacak-ngacak tatanan, itu namanya Pak. Ya, bagi saya sih yang seperti Abu Janda ini harusnya tidak diberi panggung atas dasar apapun itu, karena lebih banyak bahayanya. Kecuali kalau pengen ribut-ribut cari tontonan yang enak dilihat gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau serius gitu ya jangan Abu Janda lah, kayak nggak ada orang lain gitu. Kayak kita ini bangsa kekurangan orang. Enggak kekurangan orang ya. Tapi memang yang sensasional itu lebih digemari oleh publik rupanya ketimbang yang substansial. Yang sensasi, yang pokoknya ada sensasinya yang enak dilihat, yang kira-kira ini bisa mengundang engagement
yang berkaitan sama sekali dengan hal-hal entertain, baru itu rame biasanya. Tapi kalau yang substansial, yang berisi, yang benar-benar berbobot, ya, kecuali kalau masyarakatnya itu memang sudah memiliki kesadaran tinggi, literaturnya juga sudah bagus, literasinya sudah bagus, baru mungkin itu bisa diharapkan ya. Oke, barangkali itu teman-teman hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam duduluran kasadayana.